Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Fani Helvia dari kelas 3 TRKB dengan NIM 2356301066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 14.2.8 dari pertemuan 7 dengan judul Social Engineering. Nah, adapun tujuan dari modul ini yaitu memahami pengertian social engineering dan metode-metode serangannya. Kemudian mengetahui cara hacker untuk memperoleh informasi melalui manipulasi psikologis dan mempelajari contoh-contoh serangan social engineering yang sering terjadi. Dan kita juga dapat mengetahui dampak dari social engineering itu sendiri, dan kita jadi tahu cara pencegahannya itu bagaimana. Nah, baik, pertama-tama itu kita harus pertama-tama itu terdapat 3 metode yang bisa kita gunakan untuk social engineering dan mengumpulkan informasi. Pertama, kita tuh dapat mengakses web dengan nama sans.org white papers. Itu tuh ada di kode 36972. Nah, berdasarkan artikel dari Sans Institute ini, terdapat 3 metode utama, yaitu electronic access, physical access, sama social networking. Nah, electronic access itu dilakukan itu untuk media elektronik kayak email phishing atau website-website yang udah dipalsukan buat nyuri informasi dari korban. Sedangkan physical access itu tuh kita tuh dapetin izin akses langsung ke area tertentu. Kayak misalnya kita contoh masuk ke dalam suatu gedung tanpa izin, atau kita ambil datanya secara langsung. Dan yang terakhir itu ada social networking, yang dimana itu memanfaatkan teknologi zaman sekarang dengan sosial media untuk kita cari dan gain informasi korban, atau kita gain trust pakai akun-akun palsu. Nah, selanjutnya terdapat contoh dari social engineering dari 2 step di atas. Itu tuh yang pertama, untuk electronic access itu tuh contohnya ada phishing, spear phishing, dan baiting. Nah, phishing ini dilakukannya itu kita bisa pakai email palsu, terus kita curi data login korban. Kayak kita tuh kirim URL dari email palsu, dan nanti kita bakal ambil informasi, kita kasih emailnya ke orang, dan orang itu akan terkena phishing. Selanjutnya itu ada spear phishing. Ini tuh spesifiknya kita nargetinnya orang atau organisasi tertentu aja. Dan buat baiting itu tuh kita mancing, bisa pakai hadiah atau file gratis. Contohnya itu di zaman sekarang biasanya terjadi pada game-game. Kayak game itu ngasih suatu hadiah gratis dengan klaim, jadi kita pancing dengan itu. Nah, selanjutnya itu untuk physical access, contohnya itu ada pretexting, tailgating, dan proku. Itu pretexting itu dilakukan itu kita bikin fake skenario biar korbannya itu percaya. Sedangkan tailgating itu tuh kita ikut masuk ke area-area terbatas seseorang. Dan untuk quid pro quo itu tuh kita nawarin bantuan atau hadiah buat dapetin informasi-informasi dari korbannya. Nah, kemudian kenapa sih sosial media itu termasuk ancaman dalam social engineering? Itu tuh karena banyak user itu tuh membagikan informasinya itu secara tanpa sadar dengan cuma-cuma. Kayak misalnya nama lengkap, nama orang tua, tempat kerja, email, lokasi, pokoknya aktivitas sehari-hari di show off tanpa adanya privasi. Nah, informasi itu bisa dikumpulkan satu demi satu oleh attacker, dan serangan yang akan diberikan akan lebih meyakinkan gitu, karena attacker sudah tahu informasi lengkap dari korban. Nah, selain itu hacker juga bisa buat akun palsu mengatasnamakan si korban, kayak atau
mengatasnamakan suatu perusahaan atau sesuatu yang memancing ketertarikan korban. Nah, lalu bagaimana suatu organisasi bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan social engineering? Nah, suatu organisasi bisa melindungi diri dengan memberikan pelatihan security awareness kepada karyawan-karyawannya untuk lebih waspada dari email-email, phishing, sama social manipulatif. Nah, selain itu, suatu perusahaan juga harus membatasi akses data penting kepada orang-orang tertentu dan menggunakan autentikasi seperti two-factor authentication. Nah, menurut artikel Sans tadi, pelatihan keamanan sebaiknya disesuaikan dengan posisi job desk, departemen, dan jabatan masing-masing karyawan untuk lebih efektif dari serangan social engineering. Institute itu apa sih? Nah, Sans Institute itu adalah suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang cybersecurity dalam bagian training, research, dan sertifikasi keamanan cyber. Sans sendiri juga dikenal sebagai salah satu lembaga keamanan siber terbesar yang menyediakan pelatihan dan artikel tentang keamanan informasi. Bahwa social engineering ini merupakan manipulatif yang memanfaatkan kelalaian kita sendiri untuk mendapatkan informasi penting. Serangan ini bisa kita dapatkan melalui email, akses fisik, dan media sosial. Nah, dari praktikum ini juga diberikan kesadaran untuk kita untuk mengurangi risiko serangan social engineering baik pada individu maupun organisasi. Sekian dari saya, Vila Syafani Alfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.